Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kuberikan tema Tuhan memperhatikan umatnya. Sekali lagi firman Tuhan pada pagi hari ini kuberikan tema Tuhan memperhatikan umatnya. Kita akan lihat Kejadian pasal 17 ayatnya yang pertama. Tuhan memperhatikan umatnya, saudaraku. Kejadian pasal 17 ayatnya yang pertama, kita baca ayat ini bersama-sama karena hanya merupakan satu ayat saja dalam suara yang nyaring dan dalam hitungannya yang ketiga. Kejadian pasal 17 ayat pertama, kita baca 2, 3 mulai. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi Allah berkata kepada Abraham begini. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Tuhan memperhatikan umatnya. Itulah tema khotbahku pada minggu hari ini. Jadi kita bersyukur kalau Tuhan mengamati dan Tuhan sedang pegang kontrol akan hidup kita. Tuhan yang memperhatikan saya dan saudara. Kita bersyukur dong kalau ada orang yang memperhatikan kita. Kita bersyukur dong kalau ada orang yang ingat kita. Berapa banyak di antara kita bersyukur didatangi sama seseorang, entah itu family ataupun siapapun dia, lalu dia berkata, "Kakak, saya bawa ikan 2 ekor ini. Puji Tuhan, kebetulan saya ingat kakak." Senang sekali mendengar. Kita senang sekali mendengar kalimat seperti itu. Intinya dia ingat kepada kita. Ini sekarang Tuhan ingat pada kita. Manusia saja ingat kita, kita bangga. Orang saja ingat kepada kita, kita bersyukur. Pagi hari ini Tuhan ingat jemaat GPD Damai. Tuhan ingat saya dan saudara. Jadi Tuhan memperhatikan umatnya. Dia mengamati dan dia mengawasi saya dan saudara. Kita sedang diawasi oleh Tuhan. Setiap langkah kita, gerak-gerik kita, Tuhan memperhatikan. Jadi karena itu hidup begitu rupa supaya semua gerak-gerik saya dan saudara menjadi hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Setiap tindakan kita memuliakan Tuhan. Setiap langkah kita memuliakan Tuhan. Sehingga kemana-mana kita menjadi Yesus-Yesus kecil. Karena gerak-gerik kita adalah Yesus Kristus. Pikiran kita Yesus, tatapan kita Yesus, perbuatan kita Yesus, langkah hidup saya dan saudara, tindakan semua kita adalah Yesus Kristus. Kita menjadi seperti Yesus Kristus. Kita menjadi Yesus kecil. Yesus kecil di kilometer 10, Yesus kecil di Raja Ampat, Yesus kecil di Manokwari, haleluya. Yesus kecil di Biak. Sekarang kita punya mama ada di Biak pulang kampung. Dan Yesus kecil ada di kota Solo. Kita menjadi seperti Tuhan. Jadi Tuhan mengamati kita. Jadi Yesus pegang kontrol. Dia mengawasi saya dan saudara. Saudara tahu setiap presiden dia punya pas pampres, punya pasukan pengamanan presiden. Ada pengawal pribadi, ada pasukan khusus yang mengamati dia. Kemana gerak-gerik langkah sang presiden diamati, diikuti, tidak sembarangan. Kita lihat presiden kemana-mana selalu diikuti. Ada pasukan khusus yang mengamati. Pintu mobilnya saja yang membukakan, pasukannya yang khusus yang membukakan. Kursinya saja diatur oleh pasukan khusus. Jadi sang presiden kemana saja dia pergi, selalu ada yang memperhatikan. Selalu ada yang mengamati, luar biasa. Tetapi saudara tahu, itu pun bisa meleset. Tidak sedikit, bahkan ada presiden yang bisa mati. Karena apa? Karena gagal pengawalan. Contohnya siapa? Mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy.
Mati ditembak seseorang dalam perjalanan di Dallas, Texas, Amerika Serikat, mengemudi mobil. Sementara bawa mobil ditembak, tiba-tiba mati. John F. Kennedy. Jadi pengawalan manusia bisa gagal. Siapa lagi? Shinzo Abe adalah mantan Perdana Menteri Jepang yang ditembak mati seseorang sementara orasi kampanye lagi pidato baru-baru tahun 2022. Shinzo Abe mantan Perdana Menteri Jepang tembak mati. Jadi betapa gagalnya kadang pengawalan manusia. Tetapi pengawalan Tuhan tidak pernah terlepas dari kita. Pengawalan manusia bisa meleset dan bisa gagal, tetapi pengawalan Tuhan selalu terbukti kita aman bersama dengan Dia. Ada orang yang sudah berhadapan dengan maut, tapi herannya bisa lolos. Lalu dia bersaksi, saya karena ditolong Tuhan. Maut sudah ada di depan mata. Bayangkan, tetapi karena dia bersama dengan Tuhan, dia selalu lolos. Tidak usah jauh-jauh, kita punya Mama Michibaru. Misalnya, beberapa tahun yang lalu, sementara di atas motor, kemudian ditabrak tiba-tiba oleh mobil. Menurut kesaksian Mama, dia terpelanting jauh sekali, sampai tidak bisa lihat lagi karena pusing. Karena dia kan terbanting, berguling-guling, patah kaki. Menurut dia itu sudah mati sebenarnya. Tetapi kita lihat kita punya Mama sampai hari ini bisa melayani Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Jalan juga tidak kata agak sedikit engkel, jalan normal biasa, kaki patah, berbulan-bulan pakai tongkat. Ada orang yang sudah berhadapan dengan maut tetapi bisa lolos. Kenapa? Karena Tuhan menjadi penjaga. Tuhan menjadi pengawal kita, yang mengawal kita. Kita lihat Mazmur 121 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur 121 ayat 3 sampai 5. Firman Allah berbunyi, Ia takkan membiarkan kamu kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Tuhan penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Kakimu tidak akan pernah goyah. Kenapa? Karena Dia memberikan kekuatan bagi kita. Dia yang menjadi penjaga saya dan saudara. Kalau kita kembali pada Kejadian pasal 17 ayat 1 tadi. Pada ayat itu Abraham bukan mendatangi Allah. Abraham bukan berseru kepada Allah, tetapi Allah yang mendatangi dia. Allah yang berfirman langsung berbicara kepada dia. Allah sendiri yang mendatangi Abraham dengan firman ketika Abraham berumur 99 tahun. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Tuhan memberikan semacam perhatian. Bukan Abraham yang mencari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mencari Abraham. Mendatangi dia dengan satu kalimat indah. Akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia usia 99 tahun. Tuhan mendatangi Abraham. Tuhan berfirman kepada dia. Jadi yang pertama Allah memperkenalkan diri kepada Abraham. Akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Asal kau hidup seturut dengan kehendak-Ku, kau hidup jangan bercela. Itu kata Tuhan kepada Abraham. Seberapa pentingkah sampai Allah bisa mendatangi Abraham? Haleluya, sepenting itu ke Abraham di mata Tuhan. Sampai Tuhan mendatangi dia begitu rupa. Oh, sangat penting. Kenapa penting? Karena Abraham sedang berada di dalam kelemahan iman. Abraham sedang goyah imannya. Allah mendatangi dia memperkenalkan, "Hei, aku Tuhan yang Maha Kuasa." Kenapa? Karena dia sudah usia 99 tahun. Oh, luar biasa, sudah tua.
Karena dia menanti janji Tuhan itu. Di manakah anak yang kau janjikan itu? Bukankah aku akan memiliki seorang putra, dan dialah yang akan mewarisi semua harta benda. Dia akan menjadi pewaris. Bukan hambaku ini, bukan pula siapapun yang lain. Apakah atau haruskah hambaku ini menjadi pewaris? Tuhan bilang tidak, melainkan anakmu sendiri, anak kandungmu sendiri, yaitu Ishak. Jadi 99 tahun Abraham menanti janji itu. Jadi Allah penting datang kepada Abraham untuk mengingatkan. Allah datang untuk meneguhkan dia. Akulah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dia sudah usia lanjut, saudara. Ada sedikit bimbang, ada sedikit iman lemah kepada Abraham. Imannya goyah. Dia menanti cukup lama. Wah, Tuhan, sudah 99 tahun, sudah tete, sudah rambut putih, sudah opa-opa. Mana mungkin Tuhan? Itulah kenapa Tuhan datang pada dia. Dalam Kejadian pasal 17 ayatnya yang pertama yang kita baca tadi. Jadi Abraham coba mengukur dirinya dengan usia. Menurut Abraham, usia lanjut tidak akan mungkin lagi punya anak. Prediksi Abraham, pendapat Abraham, jika orang termasuk dia yang sudah usia lanjut tidak mungkin lagi, janji akan punya anak itu sepertinya gagal. Itu menurut Abraham pemikirannya. Sebab tidak mungkin dong, Tuhan, aku sudah usia begini, mana mungkin? Bukankah itu juga pertanyaan saya dan saudara? Ah Tuhan, tidak mungkin. Ah Tuhan, mana mungkin? Ah Tuhan, tidak bisa. Apa mungkin? Apa iya? Apa betul? Itulah pertanyaan saya dan saudara hari ini. Apa bisa? Mana mungkin Tuhan? Itu sesuatu yang mustahil. Saya sudah usia tua, istriku pun juga, Sarai juga usia sudah lanjut. Jadi tidak mungkin lagi dia bisa punya anak. Jadi itu pemikiran Abraham. Karenanya Allah datang kepada dia. Abraham dikunjungi oleh Tuhan. Begitu penting Tuhan memberikan semacam kekuatan untuk dia, menyemangati dia. Tuhan datang bagi saya dan saudara ketika kita lemah, kita tak berdaya, kita tidak punya harapan. Dia datang. Dia juga pernah datang kepada Musa di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 sampai 15. Allah datang kepada Musa. Keluaran 3 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman Allah berkata, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya beginilah, kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, itulah sebutanku turun-temurun. Musa bingung. Kau suruh aku untuk pergi membebaskan bangsa Israel dari tawanan itu karena mereka tertawan oleh bangsa Mesir. Sekarang kalau saya ke sana, bagaimana saya memperkenalkan diri? Lalu kalau saya ke sana, mereka akan bertanya, siapa kau? Siapakah yang memberikan mandat dan kuasa padamu? Maka Tuhan berkata, katakanlah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Itulah aku yang telah mengutus engkau. Jadi jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Maka Musa punya keberanian untuk pergi ke sana, membebaskan kaumnya dari tawanan di tangan Mesir. Itulah Allah kita. Dia Allah nenek moyang kita. Dia Allah yang besar, dia Allah yang Maha Kuasa. Kita harus percaya kepada dia.
saudara berkata mungkin, tidak bisa. Mana mungkin Bapak Gembala saya bisa punya anak, sedangkan saya usia pernikahanku sekarang sudah 12 tahun. Lagi pula aku kan sekarang sudah jalan 45 tahun. Jadi mana mungkin? Mana mungkin aku bisa sembuh? Ini penyakit tahunan. Ini penyakit ini sudah penyakit tahunan bagiku. Penyakit ini dia sudah mengakar begitu hebat sehingga mana mungkin aku disembuhkan. Mana bisa aku ditolong Tuhan. Sakitku ini sudah aku tanggung dan aku pikul bertahun-tahun. Mana mungkin itu disembuhkan. Sehingga kemana-mana saya harus bawa obat-obat mendampingiku kemana-mana. Sehingga orang sampai menjuluki aku apotik berjalan. Kenapa? Karena semua obat ada di situ. Obat asam lambung ada, asam urat ada, obat darah tinggi ada, obat darah rendah juga ada, obat kencing manis ada, obat kencing asam juga. Obat mendampingi kemana-mana kita melangkah. Sehingga kalau teman duduk dengan kita di sebelah kita, dia berkata, ini pasti dia keluarkan obat. Betul, obat satu kantong plastik. Dikeluarkan ada Obama di situ. Tetapi sekarang apotek itu sudah bangkrut. Kenapa bangkrut? Apotek tutup karena Yesus menjadi dokternya. Yesus telah menjadi tabib di atas segala tabib. Yesus telah menjadi dokter kita yang ajaib. Sehingga orang berkata, kakak aku tidak melihat lagi apotek berjalanmu itu. Ya sudah bangkrut. Kenapa? Karena Yesus telah menjadi penyembuh. Apotek berjalan itu sudah tutup sekarang karena Yesus telah sembuhkan aku. Yesus telah memberikan pertolongan bagi saya dan saudara. Jadi Allah memperkenalkan diri kepada Abraham. Kenapa Allah memperkenalkan diri kepada Abraham? Karena Allah yang pertama harus menyemangati dia, memberikan semangat, memberikan dorongan, membangkitkan imannya, supaya dia tetap berharap, supaya dia tetap percaya kepada Tuhan. Allah menginginkan Abraham supaya imannya jangan lemah, imannya jangan goyah, sesuai dengan arti namanya, Bapa semua orang beriman, supaya nama itu jangan dicoret dan jangan dianggap gagal. Bapa semua orang percaya itu. Maka pantaslah, selayaknya lah Abraham menyandang predikat Bapa semua orang percaya. Kenapa? Karena imannya tetap mantap. Ada anak ke, tidak ada anak tetap percaya Tuhan. Mau disembuhkan ke, tidak mau disembuhkan ke, pokoknya tetap harap Tuhan. Mau ditolong ke, tidak mau ditolong ke, pokoknya Tuhan tetap jadi harapan kita. Maka Abraham pantas untuk menerima dan menyandang predikat itu sebagai bapa orang semua percaya. Semua orang percaya. Jadi yang pertama Allah membangkitkan imannya. Jadi yang pertama Allah membangkitkan iman Abraham. Yang kedua, Allah mengingatkan Abraham agar tidak bimbang dan tidak ragu. Sebab Abraham sudah ada semacam cemas, ragu terhadap janji Allah itu. Betul apa tidak sih ini? Bukankah Tuhan sudah janji bahwa nanti aku akan punya keturunan? Betul tidak sih firman ini? Sedangkan sekarang saja usiaku sudah 99 tahun. Jadi Tuhan mengingatkan dia. Tuhan mengingatkan Abraham agar tidak bimbang dan tidak ragu. Dia tidak boleh cemas. Kita baca Yesaya 40 ayat 15. Firman Allah berkata begini. Yesaya 40 ayatnya yang ke-15. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih besar daripada abu halus beratnya. Jadi kalau manusia, bangsa-bangsa dan pulau hanya seperti titik abu dan setitik air, itulah Allah kita. Dia Allah yang besar. Dunia ini hanya seperti setitik abu di mata Tuhan. Betapa kecilnya. Jadi
Jadi itulah kebesaran Allah kita. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah El Shaddai. Saudara tetap percaya, saudara tetap punya iman. Sudah lunturkah, sudah gugurkah imanmu hari-hari ini? Mari, biarlah melalui firman Tuhan pagi hari, aku mendorong saudara untuk tetap maju. Allah tidak berurusan dengan orang yang ragu-ragu. Pokoknya tetap melangkah dengan kepastian. Bersama dengan Tuhan pasti ada pertolongan. Bersama dengan Allah pasti ada perlindungan. Dia mengamati saya dan dia bukan manusia. Yang menjadi penjaga kita adalah Tuhan. Manusia bisa gagal seperti yang saya bilang tadi. Pasukan presiden saja bisa gagal. Kenapa John F. Kennedy bisa mati tertembak? Gagalnya pengamanannya. Manusia bisa gagal. Sedangkan ada orang yang sudah berhadapan dengan maut tetapi bisa tertolong. Kenapa? Karena Tuhan baik. Ada orang bisa lolos dari maut. Ada orang bisa selamat dari kecelakaan maut. Kita melihat itu banyak kesaksian. Salah satunya yang seperti saya sebutkan tadi. Ada orang yang terhindar dari bahaya, yang bisa merenggut nyawanya, tetapi dia bisa selamat. Kenapa? Karena pertolongan Tuhan. Dia Allah yang selalu pelihara hidup kita. Jadi bangsa-bangsa, pulau-pulau hanya seperti setitik abu. Betapa besar, saudara bayangkan, sebesar itulah Allah kita. Betapa agung mulia Tuhan kita. Betapa sungguh besar. Sungguh terlalu picik dan terlalu salah jika aku terlalu meremehkan Tuhan. Jika aku tidak percaya kepada Allah yang besar itu, lalu aku menggeser dia dan aku menggantinya dengan kepercayaan kepada manusia. Aku menaruh harapku dan percaya kepada manusia. Oh, betapa bodohnya saya dan saudara. Sehingga firman Allah berkata, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Kita harap manusia juga kadang kecewa. Kita bisa sakit hati. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, Tuhan pasti pelihara hidup kita. Kita bisa cukup makan, kita bisa cukup minum, kita pokoknya cukup dalam segala sesuatu. Karena Allah pelihara hidup saya dan saudara. Ini menjelang Natal nanti, pasti harga-harga di pasar semua akan naik. Tetapi biarpun bawang merah dan bawang putih naik, anak Tuhan tetap bisa makan. Haleluya. Sayur sawi, sayur kangkung bisa naik. Dari satu ikatan 5.000 menjadi 15.000. Oh, tidak mengapa, anak Tuhan tetap bisa makan. Kita pasti tetap terpelihara. Haleluya. Kita bisa makan kenyang. Bahkan kita juga masih bisa memberi makan bagi orang lain. Apa tidak dahsyat Tuhan kita? Luar biasa Tuhan kita. Saudara percaya Tuhan kita hebat, amin? Dia pasti mencukupi. Saudara khawatir Natal kita? Oh, jangan khawatir. Allah sudah menyiapkan segala sesuatu. Tuhan Yesus baik. Yang terakhir, saudaraku, kita akan lihat yang terakhir. Allah berpesan kepada Abraham, hidupnya harus takut akan Tuhan. Jadi yang pertama firman Allah berkata, yang pertama Allah memperkenalkan diri kepada Abraham. Yang kedua, Allah berpesan kepada Abraham, hiduplah, dia katakan, di hadapanku dengan tidak bercelah. Mengapa Allah berpesan kepada Abraham untuk hidup kudus? Sebab hanya hidup kudus saya dan saudara bisa menikmati hadirat Tuhan. Allah tidak bisa dihampiri dengan tangan yang kotor. Allah tidak bisa dihampiri dengan segala hati yang kotor. Gak bisa, pikiran yang kotor. Allah hanya bisa dihampiri dengan pikiran hati yang kudus, yang suci. Karena dia Allah yang kudus, dia Allah yang bersih, dia adalah Allah yang suci, yang luar biasa.
Jadi Allah berpesan kepada Abraham, haruslah engkau hidup di hadapanku dengan tidak bercela. Kejadian 6 ayat 9 firman Allah berkata, Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesama, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Allah ingat kepada Nuh. Begitu Allah punya niat untuk memusnahkan bumi dengan mengirim air bah, haleluya, Allah ingat kepada seorang yang bernama Nuh, sehingga hanya Nuh dan keluarganya bisa diselamatkan. Allah ingat. Seperti kataku di awal, kita bersyukur karena ada orang ingat kita. Coba kalau orang lupa kita, kita juga bisa kecewa. Kita bisa bilang sama dia, kakak, aku bisa lupa saya tuh. Wah, saya tinggal di sebelah rumah, masa kakak tidak kasih saya tuh. Aku ingat, saya ingat kau jadi. Oh puji Tuhan, itu bukan ungkapan biasa. Saudara bilang aja, saudara, itu biasa. Weh tidak. Jadi kadang kalau ada jemaat telepon Bapak dan Ibu Gembala, kasih ini kasih itu, wah luar biasa. Kami menerimanya dengan hati yang lapang. Kami bersyukur ada orang bisa ingat kita, ada jemaat bisa ingat kita. Wah luar biasa. Jadi kalau ada orang bisa ingat kita, ada orang bisa kasih kita ini, kasih kita itu mujizat. Itu bukan hal yang biasa, itu mujizat. Kita harus bersyukur akan hal itu. Allah ingat kepada Nuh. Kenapa? Karena Nuh hidup baik. Nuh hidup tidak bercela, dan Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Kita bergaul dengan Tuhan, kita hidup baik, kita melayani Tuhan baik. Ibrani 12 ayat 14, satu ayat lagi, Ibrani 12 ayat 14, firman Allah berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kerjakanlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Pelayanan kita harus kudus, supaya kita bisa merasakan bagaimana Allah hadir, Allah bertata dalam ibadah kita. Kita bersyukur, kita bangga kalau Tuhan hadir dalam ibadah kita. Kita senang, kita sukacita luar biasa kalau Tuhan hadir dalam ibadah kita. Dan kalau Tuhan hadir dalam ibadah kita, kita akan lihat pertolongannya. Kita akan rasakan bagaimana Tuhan menjamah hidup kita. Kita akan lihat jalan yang tertutup dibukakan, siang sakit disembuhkan, siang lemah dikuatkan, dan yang bimbang dipertetapkan hati. Kita bangga dan kita senang kalau Tuhan hadir dalam ibadah kita. Semua gereja, semua umat Tuhan mendambakan hal yang satu ini. Di mana-mana semua yang namanya gereja, organisasi apapun itu, merek dan liturginya, haleluya, mereka mendambakan dan merindukan supaya Tuhan hadir dalam ibadah. Pejabat saja kalau hadir dalam ibadah kita, kita sangat bersyukur, kita bangga. Mereka meluangkan waktu di sana. Tapi mana lebih bangga? Tuhan yang hadir di sini apa pejabat? Tuhan. Kita lebih bangga lagi dong kalau Tuhan hadir, sehingga saudara ibadah bisa menangis. Itu Tuhan hadir. Tidak ada ilmunya dan tidak ada metodenya. Tidak ada orang mempelajari bagaimana cara bikin orang menegak. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dan itu hanya kudusan, kesucian yang bisa kita menghampiri kehadiran Tuhan. Kalau dia hadir itu luar biasa. Ayat terakhir kita baca sambil berdiri dan kita mau tutup. Kita punya khotbah pada hari ini. Ayat terakhir kita baca ayat ini sebagai ayat penutup. Kita bangkit berdiri. Saya mengajak kita berdiri. Kita baca dengan suara yang mantap di hadapan Tuhan. Ayat penutup Bilangan 23 ayat 19. Kita baca dengan suara yang mantap, lalu kita masuk dalam doa. Kita berdoa, kita bersyukur. Bilangan 23 ayat 19. 2, 3, mulai. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukan, atau berbicara dan tidak mendapati? Amin.
Silakan. Allah kita bukan begitu. Allah kita bukan manusia, sehingga dia berbicara dan tidak mendapati, sehingga dia berfirman lalu tidak menggenapinya. Enggak. Allah kita tidak berdusta. Allah kita bukan manusia. Allah kita adalah Allah yang menepati janji. Dia bukan manusia yang sehingga seperti kata lagu, kau yang memulai, kau juga yang mengakhiri. Kau yang berjanji, tetapi kau juga yang mengingkari. Dia bukan seperti itu ya. Kan ada lagu begitu kan? Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Yang ketawa-ketawa pasti tahu lagu itu. Haleluya. Jadi Allah kita bukan seperti itu. Allah kita itu Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Kita bersyukur buat firman Tuhan.